Allah mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita prasangkanya baik, maka itulah yang terjadi. Ketika kita prasangkanya buruk, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya Allah nggak bakal ngabulin, buruklah yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman silahkan ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Yang punya kisah keajaiban sholawat silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh, ya kan? Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Arta. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya Arta, seorang ibu bekerja, 2 anak. Sebelumnya izinkan saya bercerita. Qadarullah, awal tahun 2023 sampai dengan sekarang saya mendapat banyak ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berpisah dengan suami karena ada suatu masalah rumah tangga yang tidak bisa saya ceritakan pada kesempatan ini. Lalu resmi bercerai di awal tahun 2024 kemarin. Di tahun 2023 kemarin, qadarullah juga bapak saya masuk rumah sakit sampai dengan 2 kali selama tahun 2023 karena perselisihan dengan suami. Saya tidak pernah meminta nafkah agar anak saya tidak diambil. Suami mengancam jika saya menuntut nafkah maka anak-anak akan diambil di bawah pengasuhan dia. Ngeselin ya, laki begini ya. Padahal kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Kebutuhan anak, cicilan, angsuran yang menjadi tanggungan saya sendiri. Ini terpaksa terjadi selama masa pernikahan kami, namun suami tidak mau tahu, malah menyalahkan saya. Playing victim ya suaminya ya. Saya juga harus menghidupi orang tua saya dan 1 adik saya yang berkebutuhan khusus. Ya Allah. Sekarang saya sendirian Kak. Suami udah akan membangun keluarga barunya. Yang sabar ya Mbak. Sementara saya di sini masih menjalani banyak ujian-ujian hidup. Atas cobaan-cobaan tersebut, qadarullah juga mengakibatkan ekonomi saya morat-marit sehingga hutang-hutang saya menumpuk sampai dengan sekarang, dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya sekarang merasa di titik terendah di tengah cobaan dan ujian perceraian saya harus menghadapi ujian hutang dan ekonomi ini. Saya sudah melihat postingan Kak Mel di IG, lalu saya juga sudah mempraktekkan salawat sampai dengan sekarang. Saat ini saya baca tiap hari adalah 5.000 kali salawat Jibril, 500 munjiat. Saya perbaiki ibadah saya, terutama sholat tepat waktu, lebih banyak mengaji, sedekah, dan lain-lain. Mohon maaf saya tidak bermaksud ria. Saya hanya menceritakan ikhtiar-ikhtiar jalur langit yang telah saya lakukan. Oh, ini pertanyaan ya, bukan testimoni, tapi nggak apa-apa ya. Jadi aku jawab nih teman-teman, karena memang aku belum lihat. Maksudnya aku tuh nggak ngeliat, langsung bacain gitu ya, tapi nggak apa-apa ya buat mbaknya nih, khusus buat mbaknya. Pertanyaannya yang pertama, mengapa ujian hidup saya bertubi-tubi seperti ini? Padahal, dan mengapa saya telah melakukan ikhtiar langit ini namun belum ada pertolongan Allah ya Kak? Pertanyaan pertama ya. Langsung aku jawab aja ya. Mengapa ujian hidup saya bertubi-tubi? Teman-teman, yang ujian hidupnya bertubi-tubi, Mbak, bukan cuman kamu. Semua orang tuh ujiannya bertubi-tubi ya, gak cuman kamu. Kita semua tuh diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, beneran itu memang ada. Tapi kalau kita udah udah istiqomah sholawatan, kita udah yakin nih, ada keyakinan dalam diri kita kepada Allah, yang rasanya ujian bertubi-tubi, insya Allah kita nggak ngerasa bertubi-tubi lagi.
kayaknya ngerasanya kok ya udah gitu, berjalan aja dengan sendirinya. Ya Mbak ya. Lanjut, mengapa saya telah melakukan ikhtiar langit namun belum ada pertolongan? Sabar, kan baru sekarang, ya kan? Coba inget-inget lagi. Bertahun-tahun nih sama suami kemarin, ya enggak? Bertahun-tahun menikah sama suami. Nah sekarang kan baru deketin Allahnya, ikhtiar langitnya baru di 2023 atau 2024 lah. Kalau dari 2023 mungkin udah setahun atau mungkin belum setahun. Kira-kira udah sebanding belum sih dengan dulu kita jauh dari Allah sama yang sekarang? Ya enggak? Kita harus melihat lagi nih, nggak usah mencontoh kita-kita, nggak usah mencontoh aku atau siapa gitu ya. Kita lihat Rasulullah, udah kayak apa imannya Rasulullah. Rasulullah itu udah dijamin surga loh sama Allah teman-teman, ya Mbak ya. Tapi diuji nggak? Diuji, bertubi-tubi nggak? Bertubi-tubi ujiannya, ya. Atau baca lagi sejarahnya Rasulullah, ya Mbak ya. Biar nanti kita tahu, oh iya ya, kita nih ujiannya nggak seberapa, ya. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Apakah ikhtiar saya masih kurang? Mbak yang bisa menjawab. Kira-kira masih kurang nggak? Ya, sebenarnya bukan di banyak atau sedikitnya, tapi gimana kita ikhlas nggak kita menerima keadaan kita. Kita mesti ikhlas dulu loh. Kita ikhlas, oh iya. Gimana caranya bisa ikhlas? Nah, introspeksi diri. Catat kalau perlu dosa-dosa kita di masa lalu, kekurangan, kesalahan-kesalahan kita, kehilapan kita dicatat. Untuk apa? Untuk kita nyadar, oh iya, apa yang aku lakukan sekarang belum sebanding dengan dulu yang dengan dulu perbuatan-perbuatan yang mungkin Allah nggak suka gitu loh. Ya. Lanjut, yang ketiga, salawat apa lagi yang harus saya lakukan? Amalan apa lagi ya Kak? Bukan amalan apa lagi, tinggal sabarnya doang. Ya, ini udah baca 5.000 Jibril 500 munjiat itu dahsyat loh. Aku aja kalau 500 munjiat Jibrilnya paling 500 atau 1.000, tapi aku usahakan 1.000 ya. Nggak nyampe 5.000. Ini udah dahsyat banget. Tinggal sabarnya. Ya Mbak, sabar ya. Lanjut. Yang keempat, berapa banyakkah sholawat yang harus saya lakukan agar doa-doa saya cepat? Udah segitu diterusin aja. 5.000 Jibril 500 munjiat, atau mau 1.000 munjiat setiap hari. Terusin aja itu. Sabar. Terusin itu ya. Lanjut, mana lagi ya? Apakah salawat munjiat Jibril dan lain bisa dilakukan sambil beraktivitas? Bisa. Jadi kayak jawab pertanyaan ujian nih ya. Bisa ya. Banyak nanti kamu baca sambil beraktivitas, cuman memang beda hasilnya. Sambil beraktivitas dengan kita mengkhususkan waktu untuk bersolawat. Kita sediakan waktu khusus, kita baca sekali duduk, walaupun nggak apa-apa baca sambil aktivitas. Nah kalau bisa kamu sholat tahajud ya, paksain dong, mau ditolong kan sholat tahajud, tapi setelah tahajud itu jangan tidur lagi sampai pagi, baca salawat. Nah itu dahsyat banget, tapi kudu sabar ya. Pertanyaan terakhir, apakah salawat boleh dilakukan saat tidak sholat atau sedang datang bulan? Boleh banget ya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang udah sering banget ditanyain sama teman-teman, mungkin mbaknya belum tahu ya. Demikian Kamel cerita saya dan mohon diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih atas tips-tips amalan salawat dan jalur langitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi sebuah kisah dari Mbak, jadi lupa nama mbaknya ya. Sebuah kisah dari Mbak Arta, seorang ibu yang bekerja single parent ya, yang punya banyak masalah. Jadi Mbak Arta ini baru aja bercerai dari suaminya di 2024 karena ada masalah yang nggak bisa diceritakan ya teman-teman. Sampai gara-gara masalah ini di 2023 itu sampai bapaknya bolak-balik dirawat di rumah sakit. Ya hati siapa sih? Ya orang tua mana sih yang hatinya tidak hancur ketika melihat anaknya hancur? Orang tua yang paling hancur kalau anaknya hancur, ya nggak Mbak? Bismillah ya, kuatkan hati. Pertama, kalau kita lagi diuji seperti ini nih ya, selama ujian itu kita bukan kehilangan anak kita untuk selama-lamanya. Nauzubillah, itu ujian paling berat tuh. Kita kehilangan anak, kehilangan orang tua, ya. Kehilangan suami juga sedih sih ya. Ini kan kehilangan suami ya. Bahkan suaminya sudah punya keluarga baru. Wah, sakit hati banget, sedih banget pasti. Dan itu sangat berat banget. Jadi memang sebenarnya wajar juga Mbak Arta bilang, kenapa ujianku bertubi-tubi, kenapa begini, kenapa begitu, harus bagaimana, dan kepengen cepat selesai masalahnya. Wajar memang, tapi kita juga harus mau berproses. Kenapa Mbak seperti ini? Karena Allah sayang banget sama Mbak. Kita kalau diuji sama Allah, itu tanda Allah sayang. Allah mau angkat derajat kita. Allah pengen kita jadi lebih baik. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah.
Allah narik kita nih dengan berbagai caranya, dengan ujian-ujian yang tentunya ujian itu nggak enak gitu loh. Teman-teman, segala sesuatu yang nggak enak, yang menyedihkan, mengecewakan, bikin kita nangis terus, bikin kita marah dan lain-lain. Kalau kita jalaninnya dengan ikhlas, dengan catatan ikhlas ya, kalau kita ikhlas menjalaninya, kita lulus dengan ujian itu, insya Allah hadiahnya luar biasa yang memang udah Allah siapin buat kita. Tapi kalau kita sepanjang kita menjalani ujian itu kita ngeluh, kita marah, kita terus bertanya kenapa ya Allah, kenapa aku diginiin ya Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Yang ada tuh masalah nggak kelar-kelar. Sama kayak kita lagi sekolah. Ujian pan susah ya, kita kudu belajar saban hari. Bahkan pas besoknya mau ujian kita mesti ngulang-ngulang lagi, ya kan? Ada juga yang sistem kebut semalam. Nah beda, sama kayak kita nih. Kita hari-hari sholawatan, hari-hari rajin ibadah, rajin sholat. Ketika kita punya masalah, kita nggak perlu yang sampai susah payah mengejar, karena kita sehari-harinya udah terbiasa nih dekat sama Allah. Jadi ketika ada masalah, lancar aja gitu ngejalaninnya. Sama kayak sekolah, hari-hari kita udah belajar, pas ujian ya udah biasa aja, tinggal ngulang-ngulang lagi. Tapi beda ketika hari-hari kita nggak pernah belajar, pas ujian sistem kebut semalam, bener-bener sampai begadang tuh. Ya hasilnya juga ya kalau lagi beruntung dapat, kalau lagi enggak ya acak-acakan gitu kan, nilainya jelek karena kita sistem kebut semalam. Sama juga dengan ujian hidup kita. Kalau kita setiap hari emang udah dekat sama Allah, enteng semuanya. Walaupun saat ada ujian, enteng. Kita bisa laluin. Tapi kalau kita sehari-harinya kita lupa jauh dari Allah, kita pokoknya jauh, boro-boro kita buat baca Quran ya, sholat aja kagak misalnya teman-teman ya. Nah ketika ada masalah kita kejar nih deketin Allah, boleh nggak? Boleh. Allah mah baik banget, walaupun sama ini kita jauh, tiba-tiba ada masalah kita datangnya ke Allah, boleh. Justru yang salah ketika ada masalah kita nggak ke Allah, itu yang salah. Kita kebut, kita baca sholawatnya sekian banyak sampai ribuan, ini dan itu kita lakuin. Bisa nggak tertolong besoknya? Bisa, cuman kembali lagi, udah pantas belum sih kita gitu loh. Allah tahu yang terbaik deh. Bisa jadi ketika kita ngedeketin Allah kenceng banget ya, kita baca sholawatnya bahkan mungkin sehari 80.000 sholawat Jibril gitu. Misalnya ada loh sampai segitu, orang yang bisa sampai segitu. Besoknya nggak ditolong, nggak ada pertolongan. Beda, giliran si A kok ditolong. Bisa jadi kalau kita yang ditolongnya cepet, kita berhenti dekat sama Allahnya. Allah kan yang lebih tahu diri kita seperti apa. Dan kenapa si A cepet dijawabnya? Bisa jadi kalau si A lama dijawabnya, dia malah jadi berhenti tuh baca salawatnya gitu loh teman-teman. Allah lebih tahu dah pokoknya yang terbaik buat kita. Jadi berusaha untuk terus berprasangka baik sama Allah. Seperti yang selalu aku bilang, kita nggak cuman salawatan, kita harus menjalani nih beberapa langkah. Yang pertama, kita harus benerin sholat. Itu nomor 1 teman-teman ya. Sholat tuh nomor 1, tiangnya nih pokoknya nih sholatnya. Yang kemudian yang kedua, kita harus ikhlas menerima kenyataan. Ikhlas dulu menerima keadaan. Oh iya, aku diuji sebegini sama Allah karena mungkin selama ini aku begini jauh dari Allah dan lain-lain. Yang ketiga, kita mulailah baca sholawat yang banyak, istiqomahin. Kalau nggak sanggup, misalnya sehari banyak, ya udah sesanggupnya kita. Nggak mesti pakai tasbih kok teman-teman. Pokoknya kita terus ingat Allah, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi ya. Setelah itu kita, tadi yang kedua salawat ya. Yang ketiga kita tuh mesti ikhlas. Istiqomah lupa, sorry. Yang ketiga kita istiqomah. Jadi kita udah sholat, berbanyak baca salawat, kita istiqomah. Walaupun belum ada jawaban, istiqomahin dulu. Ya ini tips yang harus dijalani teman-teman. Kemudian yang keempat, ikhlas. Nah itu ikhlas. Tapi gimana caranya ikhlas? Nah itu tadi, kalau kita udah ngejalanin yang 3 tadi teman-teman, kita udah sholat, sholawatan, kemudian istiqomah, insya Allah ikhlas itu akan hadir dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, kita kudu apa? Kudu pasrah, teman-teman. Gimana caranya bisa pasrah? Ya tadi, jalanin yang tadi, insya Allah kita bisa pasrah. Pasrah akan hadir dengan sendirinya. Kemudian yang ke berapa nih? Ke-5 apa ke-6 jadinya? Bingung, jadi lupa sendiri ya. Kita kudu introspeksi diri. Itu penting banget. Ketika kita udah ngelakuin semuanya, terus kita kayak, Mbak tetap aja belum dapat nih ikhlasnya sama pasrahnya. Nah, itu introspeksi diri. Catat tuh dosa-dosa kalau perlu ya. Oh iya, dulu aku pernah ninggalin sholat, dulu aku pernah begini, dulu aku pernah begitu. Catat, diingat, dan kita coba hitung-hitung kira-kira udah sebanding belum bertahun-tahun kita jauh dari Allah dengan sekarang yang kita mulai baru deket sama Allah gitu loh. Introspeksi diri supaya kita bisa ngaca.
ya, bercermin, ngaca. Kemudian yang terakhir yang terakhir nih, berprasangka baik sama Allah. Kenapa harus berprasangka baik sama Allah? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita prasangkanya baik, maka itulah yang terjadi. Ketika kita prasangkanya buruk, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya Allah nggak bakal ngabulin. Buruklah yang terjadi. Aku mau cerita sedikit ya, ini tentang kucing aku. Jadi kucing aku ini sempat hilang 2 minggu, teman-teman. Kabur, kagak pulang-pulang lagi, kagak tahu kemana, nggak tahu. Tapi walaupun aku sedih, suka mikirin gitu ya. Kalau aku sedihin, ikutin sedih, gak berujung, sedih terus gitu loh. Tapi aku kadang-kadang berusaha untuk berprasangka baik, berpikir positif, dia nanti akan pulang. Aku bayangin dia pulang, aku bayangin dia ada di depan mata aku gitu kan. Oh iya nanti pulang, nanti aku akan ketemu dia lagi, aku yakin gitu. Aku gitu terus. Dan Masya Allah tadi malam aku sempat udah mulai, aku yakin nanti dia akan pulang nih. Aku bayangin dia ada di sini, di tempat dia biasa gitu kan. Dia biasanya di atas nongkrongnya. Dan Masya Allah dia pulang. Tadi malam tetangga aku bilang, karena aku udah pesen kan, Mbak ini udah ada nih dia nih, itu loh, lagi makan nih di tempat saya nih, ayo aku datang bawa tas pulang dia. Dan bener aja gitu loh. Dan sekarang juga aku lagi afirmasiin, lagi berprasangka baik terus bahwa kucing aku yang di Bekasi, kan kucing aku ada 4 di Bekasi. Kalau kalian ngikutin aku ada Ocol, Ucul, Mika, Miko gitu ya, mereka lagi kena sakit skebis yang bulunya tuh udah habis semua, terutama Ucul sama Ocol. Jadi kalau aku ngeliatnya aku nggak kuat gitu ngeliatinnya. Jadi aku berusaha untuk aku bayangin bulunya tuh banyak lagi kayak dulu dan sehat, gemuk lagi kayak dulu. Dan kita lihat aja nanti ke depannya gimana ya, sama-sama kita lihat, mudah-mudahan mereka sehat kembali, amin. Ya Mbak ya, semangat. Yang diuji bukan cuman Mbaknya, aku diuji juga loh. Semua orang diuji teman-teman ya, dengan ujian yang berbeda-beda, tapi semuanya memang apa ya, sudah sesuai porsi kita. Mungkin kita merasa berat banget, tapi itu udah sesuai porsi kita teman-teman. Semangat Mbak, badai pasti berlalu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari sini. Yang pada punya masalah, semoga masalah cepat selesai, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.